Kita sudah masuk di kitab Habakuk dan tentu saja kita akan pelajari bersama-sama di program Bible Everyday. Mari kita mulai di Habakuk pasal yang pertama. Habakuk adalah nabi Tuhan. Nabi Tuhan yang sangat peduli dengan apa yang menimpa bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dan ketika melihat segala kejahatan, segala tindakan amoral yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, maka Nabi Habakuk mengemukakan keluhannya kepada Tuhan. Dia meratap melihat dosa bangsanya. Kalau kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, itu merupakan gambaran apa yang terjadi di Israel pada waktu itu. Kita baca ayat yang ketiga. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantan dan pertikaian terjadi. Hal yang pertama yang dilihat oleh Nabi Habakuk yang menimpa kepada umat Israel adalah kejahatan ada di mana-mana. Pemimpin, penguasa pun mereka memimpin dengan kelaliman. Sehingga apa yang terjadi? Aniaya dan kekerasan ada di depan mata Nabi Habakuk. Mereka yang lemah akan ditindas luar biasa. Mereka yang kuat, mereka melakukan kuasanya dengan semena-mena. Sementara mereka yang tidak berdaya, orang-orang miskin, orang-orang kecil, mereka ditindas habis-habisan. Itu yang membuat Nabi Habakuk mengeluh. Lalu kemudian perhatikan ayat yang keempat. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Jadi kalau sampai di sebuah negara, hukum sudah kehilangan kekuatan, keadilan diselewengkan, maka keadaannya benar-benar parah. Segala sesuatu bisa dibeli dengan uang, praktek suap menjawur kemana-mana. Maka penguasa akan semakin kuat menindas rakyatnya. Lalu kemudian dikatakan, dan tidak pernah muncul keadilan. Jelas ketika hukum kehilangan kekuatan, keadilan tidak akan pernah muncul. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Maksudnya yang salah justru jadi benar, yang benar justru menjadi salah. Semuanya tergantung apakah ada uang. Praktek suap sogok menyogok terjadi besar-besaran di era Nabi Habakuk pada waktu itu. Sehingga tidak heran Nabi Habakuk mengeluhkan keadaannya kepada Tuhan. Lalu kemudian di perikop berikutnya, coba perhatikan judul perikop berikutnya, penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Nabi Habakuk meratap kepada Tuhan, mengeluhkan keadaan bangsanya. Lalu kemudian dijawab Tuhan dengan apa? Dijawab dengan penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim atau orang Babel. Maka kita tahu sejarah mencatat bahwa akhirnya Babel menyerang Yehuda, Yerusalem, dan mereka semuanya dikalahkan. Mereka yang masih hidup, yang berpotensi, anak-anak muda yang hebat, mereka ditawan dan ditempatkan di Babel sana, sementara tinggal tersisa yang tua-tua saja. Lalu kemudian tembok Yerusalem juga dirobohkan, bait suci juga dihabiskan, dibakar habis, perkakas-perkakas yang ada, perbendaraan-perbendaraan yang ada di istana raja semuanya dijarah dan dibawa ke Babel. Itu penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim, dan tentu saja itu seizin Tuhan. Memang Tuhan ingin mendidik umatnya, mengganjar umatnya dengan cara apa? Memakai bangsa asing untuk menyerang dan mengalahkan mereka, bahkan menindas mereka. Tujuannya satu, supaya umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Namun di perikop berikutnya, kita lihat sekarang respon Nabi Habakuk seperti apa. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 bisa disimpulkan seperti judul perikopnya, di mana keadilan Tuhan. Saya ringkas supaya kita paham. Bagian yang pertama, Nabi Habakuk mengeluhkan ketidakadilan terjadi di mana-mana, kekerasan, kejahatan, dan kelaliman menimpa kepada bangsanya. Dia mengeluhkan keadaan ini kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Lalu kemudian dijawab Tuhan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah Tuhan akan memakai orang Babel, orang Kasdim menghukum umat Tuhan.
Dan ketika hukuman itu benar-benar dijalankan, Nabi Habakuk melihat bahwa akhirnya benar bahwa bangsa asing ini mengalahkan, menjarah, menawan mereka. Maka Nabi Habakuk kemudian protes kepada Tuhan, di mana keadilan Tuhan? Kenapa mesti pakai bangsa asing untuk menawan umatnya sendiri? Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Kadangkala kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, kita berusaha menemukan jawaban dari apa yang sedang kita gumulkan. Namun seringkali Tuhan menjawab dengan jawaban yang berbeda. Sehingga muncullah sebuah pertanyaan seperti pertanyaan yang diajukan Nabi Habakuk, di mana keadilan Tuhan? Kadang-kala kita pun sesungguhnya ketika bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak siap dengan jawaban yang Tuhan berikan. Begitu kita mendapatkan jawaban yang tidak seperti yang kita inginkan, kita pun menjadi kecewa, kita menjadi marah, bahkan kita mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Hal ini menjadi sebuah perenungan buat kita semuanya. Kalau kita berani bertanya, berdoa, minta petunjuk Tuhan, seharusnya kita juga siap dengan apapun jawaban Tuhan. Mungkin kita tidak paham kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Sebagaimana Nabi Habakuk awalnya mungkin tidak paham kenapa bangsa asing justru dipakai untuk mengalahkan umatnya, menghancurkan umatnya, bahkan menawan umatnya. Mungkin tidak mengerti kenapa Tuhan justru melakukan hal itu. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Ketika kita berada di sebuah pergumulan hidup, kita bertanya kepada Tuhan, kita minta petunjuk kepada Tuhan. Tapi kadangkala Tuhan menjawab kita dengan jawaban yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jawaban mungkin yang sama sekali tidak kita inginkan. Justru disinilah dituntut kedewasaan rohani kita. Kita belajar percaya sekalipun belum paham. Jangan menunggu kita paham 100% baru kita percaya. Saran saya, jalani saja. Belajar yakin, belajar tidak curiga kepada Tuhan. Jangan berprasangka buruk dengan Tuhan. Ketika kita harus menjalani sesuatu yang tampaknya justru lebih berat, belajar percaya aja bahwa di balik segala sesuatu ini akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan keindahan bagi kita. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mereka diproses Tuhan luar biasa. Mungkin mereka bertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Namun di akhir kisah hidup mereka terlihat jelas bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Bukankah akhirnya kita juga mengerti bahwa sekalipun Tuhan memakai bangsa Babel, orang-orang Kasdim untuk mengalahkan umatnya, namun kita akhirnya tahu bahwa justru di dalam pembuangan di Babel itulah bangsa Israel sadar akan segala dosa-dosanya. Mereka bertobat dan kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan melepaskan mereka, sehingga mereka bisa kembali pulang ke negerinya. Jadi di saat kita tidak tahu kenapa semuanya ini terjadi, belajarlah percaya. Tuhan baik di segala keadaan kita. Tuhan berkati.